Selamat malam tuh teman-teman semua, selamat malam tuh teman-teman subscriber saya semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tradingnya di binary option masih tetap profit ya teman-teman. Oke, seperti biasa saya akan memberikan tutorial seperti biasa cara analisanya, yaitu menganalisa dari body, menganalisa dari sumbu dan support dan resisten ya teman-teman. Oke, mungkin jeda waktu saya bikin video sangat lama dikarenakan ada pekerjaan ya teman-teman. Jadi sekarang saya akan buat video lagi untuk teman-teman untuk memberikan tutorial ya. Tetapi untuk teman-teman tidak harus untuk ditiru ketika teman-teman belum mempunyai ilmunya. Jadi tidak untuk ditiru ya teman-teman. Oke, jadi analisanya itu masih seperti biasa. Kita lihat dari per 5 menit ini ya teman-teman, perhatiin. Nah, dari sini kita analisa per 2 candle. Di sini 1 dan 2 nilainya bawah, 3 dan 4 nilainya atas, 5 dan 1 nilainya bawah. Nah, di sini untuk indikasinya dia ke bawah, dan kita perhatikan lagi konfirmasi di 3 candle ini menjadi pendukung untuk kita open posisi ya. Untuk teman-teman usahakan open posisinya 2-3 menit ya. Tetapi kalau tren lagi kuat, misalkan trennya lagi kuat turun dan indikasi konfirmasinya menunjukkan naik, teman-teman bisa open posisi yaitu 1 menit. Nah, misalkan di sini. Di sini untuk trennya, sabar teman-teman. Di sini untuk trennya yaitu masih sideways ya, teman-teman perhatiin. Nah, di sini trennya lagi sideways. Jadi ini cukup bagus untuk menggunakan teknik ini ketika lagi sideways. Kita bisa open posisinya dari 1 menit sampai 2 menit ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan open posisi sampai di candle kelima yaitu di jam 20.04 ya. Nah, karena berhubung tadi indikasinya dia turun ya, di sini turun. Nah, kita perhatikan dari 3 candle ini. Di sini ya 1 dan 2-nya dia turun. Nah, di candle ketiganya ini jadi penentu apakah dia mau naik atau turun. Jadi seperti itu. Nah, ketika di sini ternyata di sini konfirmasinya sumbunya hampir sama ya teman-teman. Berarti dia masih naik, tetapi di situ kenaikannya lemah. Kita perhatiin juga di sini ada yang namanya resist. Berarti kita bisa open posisi sell sampai di akhir periode. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika kita loss, kita bisa menggunakan kompensasi sampai 2 kali ya teman-teman, karena tidak ada namanya teknik yang 100%, tetap kita menggunakan yang namanya kompensasi karena kita tradingnya bukan di forex ya. Berarti kita harus menggunakan yang namanya sistem kompensasi. Tetapi kompensasi itu juga tidak langsung asal kompensasi, kita analisa dulu ya teman-teman. Untuk trennya masih kuat turun, untuk trennya, tren secara ini ya, tren pendeknya kalau dilihat dari sini dia masih turun, tapi di bawah rata ya teman-teman. Nah, di bawah sini dia rata. Nah, di bawah sini rata. Nanti ketika candle ini menembus ke atas berarti ada tanda-tanda breakout, berarti tren itu akan berubah naik ya teman-teman. Karena kalau dilihat dari segi garis ya, dari segi garis ini dia akan mengerucut atau mengecil. Ya, ketika mengecil dia akan mencari yang namanya pembentukan tren baru, apakah dia masih melanjutkan turun, apakah dia masih melanjutkan atau breakout ke atas ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan di sini profit masih ada 10 detik lagi teman-teman. Takutnya ke sliding ya pas di detik-detik akhir. Oke, di sini kita profit ya teman-teman. Oke, sekarang kita analisa lagi. Sabar teman-teman, sorry. Teman-teman perhatiin ketika seperti ini ya teman-teman. Ketika ada doji sini, doji ini menandakan bisa disebut dia pembentukan support ya. Terus dikonfirmasi dengan harga ini berarti akan ada kenaikan kuat. Nah, terus disusul lagi dengan adanya resisten dengan kekuatan turun juga kuat. Nah, konfirmasinya dari candle ini, dari candle hijau ini pembukaan dan penutupan hampir sama ya teman-teman. Berarti kita perlu kesimpulan dari satu candle ini lagi. Nah, itu cara membaca candle doji ya teman-teman kalau di antara area itu tadi. Nah, ketika kita menggunakan analisa menggunakan pola atau teknik yang saya gunakan di sini,
dia ke sini bawah, di sini bawah, di sini atas teman-teman. Akan tetapi ketika ada candle dojinya hijau, berarti minimal di akhir periode atau di candle kelimanya dia akan berbalik arah, yaitu bentuk candle merah dulu sebelum tren itu terjadi kenaikan. Oke, kita akan lihat lagi. Nah, di sini untuk trennya seperti yang saya bilang tadi ya, teman-teman, perhatiin. Dari sini, nah, perhatiin teman-teman. Ini sudah mau break ya, sudah mau ke atas. Untuk sinyalnya untuk sinyal kenaikan, untuk indikasinya penurunan, kenaikannya dari mana? Kenaikannya dari candle ini ya. 4, 5 dan 1 itu dia terjadi support ya. Terus untuk penurunannya dia terjadi dari indikasinya, teman-teman. Jadi kita perhatiin lagi, misalkan seperti ini trennya masih turun ya. Jadi kita nggak bisa namanya open posisinya lama-lama ketika kita mau open posisi naik misalkan. Nah, untuk candle 1 dan 2-nya di sini, candle 1 dan 2-nya ini kan kita pengaruh pada 3 candle yang di sini ya, teman-teman. Kita pengaruh di sini. Nah, ini sudah ada namanya konfirmasi penurunan. Akan tetapi kita perhatiin lagi pada candle yang terjadi di sini nanti nih. Apakah dia dikonfirmasi dengan penurunan? Nah, misalkan di sini terjadi candle hijau, teman-teman ya. Misalkan terjadi candle hijau, berarti kita nggak jadi open posisi turun karena sudah terjadi 3 candle yang sama di sini. Nah, misalkan ini terjadi candle hijau ya, di candle yang berjalan ini kita open posisinya buy tapi 1 menit, teman-teman. Karena kalau sudah terbentuk di sini ya, 3 candle hijau itu otomatis kekuatan naiknya kuat, teman-teman. Nah, akan tetapi kalau seperti ini perhatiin baik-baik ya, dari 3 candle ini hijau ini support yang menandakan kenaikan dan didukung dengan candle ketiga tadi itu kenaikan juga, berarti otomatis kita bisa ambil sampai di akhir periode yaitu kenaikan, teman-teman. Nah, misalkan seperti ini. Kita open posisinya sampai di akhir periode karena apa? Karena sinyal dari sini tadi, perhatiin. Di candle kelimanya dia akan turun dulu. Nah, dari 3 candle ini menunjukkan kenaikan yang sangat kuat. Walaupun di sini ada resist ya, resist jangka pendeknya di sini. Nah, di candle kelimanya dia akan ada penurunan di situ, teman-teman. Walaupun dia terjadi penurunan, untuk analisanya saya sih, menurut saya dia tidak kuat sekali, tetapi ya kita lihat namanya analisa bisa jadi benar dan bisa jadi salah ya, teman-teman. Tetapi secara teknikal saya analisa sudah sebaik mungkin, mudah-mudahan profit ya, teman-teman. Jadi teman-teman usahakan analisa dulu ya, usahakan analisa dulu baik-baik, baru kalau dirasa sudah yakin untuk open posisi sudah menunjukkan semua, baru teman-teman bisa eksekusi ya, bisa open posisi buy atau open posisi sell ya kalau sudah dianalisa. Untuk teman-teman yang belum cukup ilmu ya, maunya dalam arti begini, teman-teman yang belum menguasai analisanya, langkah bagusnya belajar dulu dan jangan terjun di akun real ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, harusnya di candle terakhir ini dia terbang naik tinggi ya, teman-teman. Harusnya di sini cara analisanya dia terbang naik tinggi karena dari candle ini tadi yang saya bilang, di sini support ini tadi ya. Harusnya di candle ini dia terbang tinggi. Dia harus bisa menembus dari area ini, teman-teman. Nah, area ini dan area ini. Nah, itu yang harus terjadi kalau secara analisanya. Oke, mudah-mudahan ini profit ya, teman-teman. Ketika ini profit, kita akan next video berikutnya lagi. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lagi belajar trading di binary option. Mudah-mudahan tidak ke sliding, teman-teman ya. Karena cara analisanya dia harus terbang tinggi untuk membentuk arah tren baru, yaitu kenaikan trennya. Oke, 3, 2, oke. Nah, ternyata kita profit ya, teman-teman. Walaupun tipis tetapi profit, cara analisanya sudah benar. Oke, sekian untuk videonya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.